balik lagi ke toxic relationship kan itu juga gak hanya sebatas hubungan percintaan kan, namanya relationship, hubungan bisa hubungan percintaan, bisa hubungan pertemanan, bisa hubungan komunitas, dan juga bisa misalkan tadi seperti itu komunitas yang suka mabuk kita masuk ke dalamnya, akhirnya kita ke bawah seperti itu kan juga termasuk yang lingkungan yang toxic kan, toxic relationship. Dan ya emang kalau kita sudah terlanjur masuk ke dalam circle itu ya, tentunya juga tidak mudah kan bagi kita untuk keluar. Sebenarnya gini, kalau dibilang mudah atau tidaknya kan itu kan maksudnya ke regulasi diri ya, kemauan ada faktor dan aspek yang banyak yang mempengaruhi kita. Karena gini, kecenderungannya ketika anak mendapatkan dari golden age ya, dari usia 0 ada yang bilang 7, ada juga yang 8. Menurut ahli kan beda-beda. Intinya di golden age ketika dia mendapatkan ini maksudnya ke Freud. Tentunya Freud itu juga masuki ya, tadi ada namanya teletraining, nanti juga ada yang namanya oral, anal dan sebagainya, kebutuhan dasar. Itu yang juga akan membentuk sikap kita ketika memasuki dewasa awal, yaitu 21 atau kita masuki remaja 15 ke atas. Karena gini, kita merasa bahwa tidak ada tempat lagi yang menerima kita. Di rumah tidak dihargai. Kadang kan itu. Di rumah orang tua posesif, akhirnya dia melanjutkan pendidikan SMA atau kuliah, dia pindah keluar kota, kan tidak ada orang kontrol, tidak ada kan? Regulasi dirinya kan belum terbentuk secara baik. Dia lampiaskan semua. Ada yang dilampiaskan dengan ketemu komunitas yang menurut dia bisa menerima. Wah, oke, masuk bro, mabuk, mabuk, wah, ini, terus ditambah ada temen, wah, bro, apa, bareng-bareng, ada kata bareng-bareng, bikin penasaran ya, penasaran. Akhirnya kan dia merasa tidak ada yang tempat yang menerima dia. Di keluarga tidak ada yang menerima, terus juga di tempat-tempat tertentu dia merasa tidak diterima. Itu kan perasaannya dia. Padahal sebenarnya kan belum tentu. Akhirnya dia tidak mau keluar karena dia merasa bahwa ketika nanti saya keluar kesini dari komunitas A atau perkumpulan A, dia tidak akan diterima di tempat yang lain. Jadinya orang cenderung juga mau mendapatkan ya, konotasinya kalau saya mau mendapatkan toksik tadi karena juga dia ada kemauan. Kalau memang dia ada niatan bisa. Kalau menurut saya ya, jangan berpikir bahwa tempat lain tidak ada yang menerima. Kita itu makhluk sosial. Tidak hanya antara aku dan kamu, antara aku dengan komunitas itu, tapi ada banyak tempat. Kebahagiaan itu di mana sih? Dicari, diciptakan. Kamu jangan berpikir bahwa kebahagiaan itu hanya di ini jangan. Penyesalan kan datang dari akhir ya. Kalau awal kan pendaftaran. Kalau awal pendaftaran. Tidak ada itu. Kalau ada, saya tidak pernah menyesal. Iya, manusia maruk tuh. Jadinya jangan pernah berpikir bahwa kamu tidak diterima. Banyak loh komunitas-komunitas yang menerima kamu, yang menghargai kamu. Terkadang malah ternyata kita yang tanpa kita sadari membawa trauma, kita yang tanpa sadari kita membawa mungkin gangguan-gangguan tanpa kita sadari dari kecil kita menerima toksik karena kita takut orang lain tidak mau menerima kita karena merasa bahwa ketika saya mabuk saya perhatian. Ya itu perasaan awal kamu, karena gini lah, orang ketika melakukan sesuatu pasti ada motif, ada tujuan tertentu. Ada yang tujuannya memang baik kepada orang, ada juga yang memang tujuannya ke yang lain. Kayak tadi yang orang yang memang toksik itu beda, tujuan dan konotasinya berbeda. Iya, mungkin juga dari orang-orang yang sudah terlanjur masuk ke
dalam circle yang toksik itu dia sudah keluar self defense-nya atau pertahanan pribadinya. Dalam artian gini, perasaan wah iya aku nggak bisa keluar dari sini, itu kan bagian dari pertahanan diri supaya dia tidak bisa keluar, seakan-akan tidak bisa keluar dari situ karena ketika dia gabung dengan komunitas lain dia tidak merasa tidak diterima. Sudah merasa seperti itu kan. Padahal kan sesuatu kalau tidak diungkapkan kan tidak tahu hasilnya kan. Terus juga kadang saya juga pernah ketemu sama orang lain, maaf ya, kan juga ada yang ditolak atau juga lebih ke atas sedikit, dia merasa bahwa dia tidak diterima, yang mampu menerima adalah kayak tadi yang seperti itu. Karena apa? Dia ada orang yang tidak tahu bahwa ternyata di luar sana itu ada komunitas di situ aware terhadap kesehatan mental, terhadap yang lainnya. Katakanlah kadang kan juga di Facebook ya, ada perkumpulan anak atau perkumpulan broken home, ada perkumpulan DBD juga ada, bipolar dan sebagainya. Tapi mereka tidak tahu, akhirnya mereka hanya fine-fine aja terhadap kelompok-kelompok tadi. Mungkin karena kan mereka dia itu sudah membatasi dirinya, membatasi dengan hubungan luar, karena merasa lingkungan yang toksik ini lingkungan yang nyaman buat dia. Benar. Belum sampai dia ke taraf menyadari bahwa sebenarnya itu lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang toksik yang bisa merusak diriku kan gitu. Iya, memang kecenderungannya memang perasaan seperti itu. Terus juga dari temannya membatasi, temannya membatasi. Jangan sampai nih, jangan sampai. Ini ATM. Kalau di tongkrongan aset ini, investasi jangka panjang. Apalagi bapaknya itu anggota ini kita juga ngasih. Wah, pantas ini. Gak apa-apa deh. Kalau kita nabrak yang listriknya meninggal kan gak apa-apa. Iya, aman. Tidak bersalah karena yang salah itu tiang listriknya. Kenapa posisinya di situ? Kan ini lagi lewat. Kenapa dia posisinya di situ? Dia nggak di situ. Tapi kenyataannya kan memang banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Orang tersebut sadar. Tadi kan maksudnya kan juga ada defense-nya ya, mekanisme pertahanan dirinya tanpa dia sadar. Orang tersebut sadar ketika sudah di luar. Dan ketika dia sadar, biasanya tanpa sadar dia timbul trauma. Biasanya timbul trauma. Dia sampai mendengarkan komunitasnya, mendengarkan teman-temannya tongkrongan ketika sadar. Awal sadar ya, masuk fase awal sadar. Yang saya temukan dia itu ada kecenderungan trauma, ada ketakutan, ada jantung berdebar, bisa sampai seperti itu, bisa jantung berdebar. Jadi jantung berdebar itu nggak cuma ketika itu ya ketemu sama gebetan. Nggak hanya ketemu kayak gitu. Jadinya memang ada jantung berdebar, panas dingin, gemeteran, bisa sampai jatuhnya itu lari. Jadinya saking takutnya dia lari. Jadinya keseharian terganggu. Pertama awal-awal dia menyadari bahwa ternyata lingkungan saya toksik. Ada yang sampai ada traumatik juga kan. Traumatik. Ya, dinamika hidup. Iya, ya kita kan sama-sama itulah belajar supaya kita juga tidak terjebak di dalam kondisi seperti itu. Yang bisa kita lakukan ya memang mengantisipasi kan. Dan kalaupun ada teman kita yang berada di fase seperti itu, ya kita coba untuk bawa mereka supaya bisa keluar dari lingkungan itu kan. Benar, tapi sayangnya gini, yang saya sayangkan ya, mereka
banyak kok orang yang keluar dari komunitas atau lingkungan circle atau mungkin juga mohon maaf ya keluarga. Keluarga kan konotasinya bukan hanya sebatas ayah dan ibu, mungkin juga paman dan sebagainya. Biasanya itu gini kalau di keluarga inti itu baik-baik aja. Cuma yang lain ini yang jadi mau ikut membebani. Biasanya sering terjadi itu ketika lebaran, Pak. Gimana, udah lulus belum? Yang udah lulus kuliah gimana? Udah kerja di mana? Yang udah kerja gimana? Udah nikah? Yang udah nikah gimana, kamu udah nikah lama kok nggak punya? Itu kan gak ada habisnya kan. Jadinya kita juga harus sadar bahwa ketika kita berbicara seenak kita, oke, kalau orang itu menerima, kalau enggak, soalnya saya wah kerja lo nggak nikah nggak laku ya. Nah itu jadi terkadang itu kalau menurut saya pribadi ya, manusia itu suka menanyakan hal-hal yang hanya bisa dijawab oleh Tuhan. Contoh, nah, kamu kenapa kok nggak nikah? Yang bisa menjawab kapan kita nikah kan Tuhan. Ya, kan? Karena kita udah berusaha. Iya, kita dipikirnya kita cuma terbang di kamar terus gak ngapa-ngapain, kan enggak. Tapi ditanya masih seperti itu. Jadi mungkin dikiranya kita Tuhan, jadi bisa kasih jawaban itu. Tuhan tak percaya. Itu, iya itu juga salah satu perilaku yang gimana ya, nggak mengenakan juga kan. Kalau menurut saya, kalau memang kalau mungkin di keluarga ya, menurut saya misal kalau kita mendapatkan hal kayak gitu, alangkah baiknya kalau kita memang bisa omongin aja, dalam tanda kutip, kita mengasih penjelasan bahwa secara asertif ya, maksudnya nggak frontal gitu, nggak yang menggebu-gebu ya. Setiap orang kan punya perjalanan masing-masing, misal kayak gitu, nggak perjalanan itu nggak ada yang sama, proses orang itu berbeda. Jadinya mohon maaf ya Pak, tolong hargai saya juga berusaha dan saya juga di titik tersebut. Jadinya mohon ya, saya juga berdoa berusaha. Jadinya kita juga mengasih tahu biar orang tersebut tidak seenaknya pada kita pertama, keduanya sama orang lain, biar tidak menjalar kemana-mana. Dan kita sebagai korban, nah ini loh, butuh kedewasaan. Nah ini kebanyakan dari korban jadi pelaku. Itu kebanyakan. Betul. Terutama gini, ketika misalkan saya ini kondangan ke teman-teman yang sebaya kan. Ketika kita kondangan, si pengantin itu biasanya di kapan bro nyusul bro. Iya kan. Karena kan itu dia punya dendam karena dulu digitukan. Bener. Padahal kan ya kita kan ya nggak bisa ngasih kepastian. Terus juga emangnya jaminan yang nikah duluan bisa selamanya, kan? Yang nikah belakangan terus usianya pendek, pernikahannya kan nggak juga, itu kan juga nggak kasih jaminan. Kalau saya ditanya seperti itu sih, saya jawab gampang. Ini biaya sewa tenda ini 10 juta, catering 20 juta, mas kawin dan lain-lain, taruhlah tapi 50 juta bisa sih kalau kamu ngasih modal langsung nikah gitu. Tapi menurut saya orang yang tidak toxic adalah ketika dia mampu mengasih batas privasi. Kalau sampai saya mau curhat ke kamu ya, kemarin itu kayak gini, nggak apa-apa. Berarti kamu mungkin mengasih saran atau apa, nggak apa-apa. Berarti konotasinya kan memang saya sudah mau curhat dan memang saya mau pasrah dengan keadaan, dan saya juga berusaha mencari solusi. Berarti kan memang saya membuka untuk kamu mengulik ranah privasi saya. Jadinya kalau memang kita mau jadi orang yang baik sebagai teman, kita harus tahu batas privasi. Entah itu pacarnya, secara penampilannya, atau apapun, itu menurut saya kurang
juga masuk dalam tanda kutip kita tidak boleh melebihi karena privasi. Oke fine kalau sampai ke kampus pakai sandal. Kalau diingetin itu ya normal, ada aturannya. Betul. Tapi kalau mungkin secara budaya ya, kalau orang Kalimantan itu kan ada tatonya ya. Iya, ada. Ya kita jangan mengejas. Itu karena memang budaya mereka. Betul, betul. Tapi kan kebanyakan ketika kita sudah menemukan di lapangan orang seperti itu, wah orang nggak beres. Kita langsung melakukan justifikasi ya. Padahal tanpa sadari kita jadi pelaku. Kan sebenarnya gini, ketika kita menganggap orang lain itu tidak baik, berarti itu sebenarnya tidak baik itu kita. Karena kita berprasangka tidak baik. Berarti kan yang tidak baik itu kita. Karena itu kan baru dia baru prasangka. Prasangka. Tapi kita sudah melakukan bahkan ketidakbaikan itu. Tapi memang mohon maaf ya, jadinya kecenderungan orang, ini pendapat saya, kecenderungan orang yang suka melakukan, konotasinya ini bukan untuk candaan ya. Kalau di channel suci itu kan berbeda. Iya kan beda. Ada emang ranah untuk bercanda kan. Itu kan ada hitam di atas putih. Dan postingan itu kan misalkan ada kesepakatan dan memang itu ada ranahnya. Terus juga materinya mahal pak. Saya beli motor. Jadinya kan berbeda. Jadinya memang orang yang masalahnya belum terselesaikan, mohon maaf ya, tadi kan kayak tadi mungkin karena hal kecil belum terpenuhi sekarang mungkin psikoseksualnya di waktu masa kecil kasih sayang orang tua atau lingkungan dan sebagainya merasa tidak diterima kan belum selesai permasalahan. Dia belum mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Ketika seseorang belum berdamai dengan dirinya, dia membawa luka. Dan luka ini tanpa dia sadari dia juga melukai orang lain. Ibaratnya gini, bapak membawa api, api yang tidak terkontrol. Bapak bawa kemana-mana, kamu bawa kemana-mana. Sedangkan teman kamu itu sumbu. Ibaratnya ada yang sumbu, ada yang juga api. Bayangkan api ketemu api, wah kita bayangkan. Jadi kan bisa membakar apapun. Ketika dia jadi semakin menggelora. Makanya sampai ada itu ya filmnya, semenjak negara api menyerang. Bisa, jadinya itu sudah terselin kita akan sulit emosi karena apa? Kita membawa aura negatif, pemikiran negatif. Contoh lah Pak, tadi kita ketemu sama orang beda agama. Bapak biasa aja, barangkan aja. Iya biasa. Soalnya saya kan dulu sekolahnya juga di sekolah yang beda dengan agama yang saya anut. Kalau biasa aja. Terus di rombongan bapak itu ternyata ada emosi negatif. Mereka ada masalah-masalah belum terselesaikan. Roasting. Seenak mereka menyebutkan agama lain. Bapak yang tidak tahu apa-apa karena bapak satu meja, satu tongkrongan, orang tersebut marah. Wah, kok ada seragam coklat datang. Ini saya surat tugas untuk penangkapan atas pasal penghinaan dan penistaan agama beserta pasal tidak menyenangkan. Bapak kan tahu. Saya ngapa-ngapain? Salah saya apa? Saya cuma diem. Kok bisa diangkut gitu kan? Jadinya konotasinya tadi kayak seperti membawa api yang di sekelilingnya bahan-bahan yang memang ada yang mudah terbakar atau api ketemu api akhirnya apinya tidak terkontrol. Emosi negatif kalau kita tidak mau mempelajari diri kita merenung refleksi lah. Tanpa kita sadar kita sering luka. Karena menurut saya ya luka yang kita bawa dari dulu itu memang kita tidak bisa sembuh secara total. Kita bisa sembuh, mungkin ada yang bisa sembuh, tapi ibaratnya atau mungkin juga gini, orang-orang seperti itu dia sebenarnya terluka, tapi dia tidak merasa terluka, sehingga luka itu dia menikmati luka itu. Iya, ada kecenderungan kayak gitu. Jadinya
itu sama kayak contohnya ya tadi kayak toksik. Terus yang mungkin yang lebih jelas lagi gini, mohon maaf ya, dari keluarga yang sudah terbiasa melihat yang namanya perselingkuhan, dia divalidasi bahwa perselingkuhan itu biasa, wajar. Jadi normal kan, sesuatu kejahatan yang dilihat terus menerus kan akhirnya itu terasa seperti hal yang biasa. Hal yang biasa, dan dia suka, nyaman. Padahal di alam bawah kan di otak kan ada dua, sadar sama nggak sadar. Di alam bawah sebenarnya dia sadar bahwa ini hal tidak baik, tapi kan yang mengontrol lebih kayak katakanlah gunung es tadi, yang mengontrol dirinya kan alam bawah sadar gitu. Ya dia akan membawa luka-luka baru, dan orang yang dilukai selingkuh kebanyakan dia cenderung memaknai bahwa hal perselingkuhan hal biasa. Jadinya kayak penyakit virus. Tapi ya nggak nempel juga ya. Dapat kan harus ada kontak, kontak emosional ya. Kalau virus kan nggak hanya kontak fisik kan. Iya. Itu. Dan mungkin karena dia nggak sadar dia terluka, jadi dia tidak berusaha untuk mencari obat atas lukanya. Kan? Kita kalau habis misalkan saya ini habis kena pisau, kita tahu habis kena pisau terluka, ini kan ada upaya yang saya lakukan, menekan lukanya, membersihkan, menekan, terus kasih antiseptik atau apa gitu kan. Tapi ketika saya terluka dan melihat apa sih, nggak apa-apa kok, kan dibiarin aja. Tapi gini, kalau di WHO itu kan dibahas bahwa kesehatan manusia itu meliputi fisik dan mental. Anehnya, soalnya saya belum dapat insight tentang itu ya. Saya bertemu 8 orang yang mengalami gangguan. Dia itu merasa tidak memiliki gangguan, dia merasa sehat normal. Tapi orang yang tidak memiliki gangguan, dia itu di sosial media tak apapun, mungkin karena ya asli sih gangguan cuma ringan, dia merasa wah aku ini bipolar loh. Tadi aku nangis kok, sekarang aku bahagia. Nggak segampang itu Bray. Bipolar itu. Dan kalau untuk masalah-masalah terkait kesehatan mental kan juga sulit untuk dideteksi kan. Orang lebih mudah gini, misalkan taruhlah ada teman kita yang demam atau apa, kan kita langsung suruh ke dokter, dia antar gitu. Tapi ketika teman kita sedang dalam kondisi mentalnya yang drop, kan dia nggak cerita, kan kita nggak tahu. Iya, nggak tahu. Terus ada pikiran, wah pemuda kok lemah, gitu aja nangis. Masa diputuskan cewek kok nangis sampai berhari-hari. Cowok apaan, memang generasi Z itu ya, memangnya lemah kan gitu. Itu kan termasuk perilaku toksik kan. Perilaku toksik, tapi itu sering terjadi loh Pak. Iya. Apalagi di sosial media. Tapi orang mikirnya itu cyberbully, padahal ya juga toksik itu. Iya, itu kan kalau yang omongkan itu orangnya bisa menerima, kalau enggak kan dia akan semakin terpuruk. Itu juga bisa yang akhirnya tidak ada motivasi kayak kemarin kita bahas. Iya, di podcast pertama kita kan. Bunuh diri. Iya. Masa tidak ada tempat lagi untuk aku berlari. Atau kalau tidak bunuh diri tadi masuk ke circle yang toksik. Gara-gara perilaku toksik satu orang, dia akhirnya pengen mencari pelampiasan di circle yang toksik. Karena tadi saya lupa, berarti ada kelupaan. Dia berpikir ketika saya nanti mabuk hilang semua masalah. Hilang kalau cuma ya mungkin remaja atau hilang beserta orangnya. Bisa aja. Kalau aku pakai sabu hilang, iya hilang. Kalau efeknya masih ada, kalau nggak efeknya nggak ada. Itu kan rusak otak. Iya, saraf kan. Dopaminnya malah efeknya jauh lebih panjang. Sedangkan kalau kita di desa, sebenarnya toksik juga banyak.
dari tetangga. Ini kadang kan orang kota bilangnya kan wah enak itu hidup di desa, suasananya tenang, ada suara jangkrik yang didengar. Tidak segitunya juga kan. Suara jangkrik itu lebih merdu suara gibahan tetangga di desa. Anda aman bila mana punya lahan ya minimal 3 hektar di tengah-tengah. Kan nggak mungkin punya tetangga itu lahan Anda. Wah, ya nggak bakal dengar. Iya. Tapi Anda bertahan apa enggak? Dengan kesendirian hanya berkeluarga, tak punya tetangga. Jangan, ya itulah. Kalau Anda ingin aman di desa, silakan. Anda benar-benar punya rumah, sekarang punya rumah 2 hektar minimal di tengah, agak punya tangga, aman. Iya, padahal omongannya aman. Justru di desa itu dinamikanya itu sungguh luar biasa. Misal kita nih punya motor baru, yang kerjaannya cuma kayak gitu kok bisa beli motor. Paling itu kayaknya nggak wajar itu, kayaknya habis dari sana laut kidul itu. Habis ketemu Nyiroro gitu, padahal kan kerjanya dia freelance, bisa kan kan gitu. Kelihatannya di rumah aja nggak pernah keluar kok tiba-tiba beli mobil. Nah ini pasti ini kalau malam ini jaga lilin ini. Jadi sapam lilin. Iya, pikir. Tapi juga ada gitu Pak. Ingat kasus Sleman Pak, kalau misalnya Sleman yang jadi pengelola server loh Pak. Iya. Yang pemuda itu. Iya betul. Nggak kemana-mana tapi kok kaya. Terus juga kadang kan ada yang endorse TikTok. Suami istri kok kerjanya cuma di rumahnya kok bagus, barangnya kok baru terus. Terkadang seru Pak malah ibu-ibu. Dik motor kredit. Nah ini loh. Iya. Sebenarnya emang perilaku toksik ini kan sudah sampai mana-mana kan, nggak jadi lingkungan perkotaan, di lingkungan desa sebenarnya juga ada, cuma kita mungkin belum aware aja kan. Belum aware dan tanpa sadari kita menjadi pelaku. Tapi kita lupa bahwa level kebahagiaan orang lain itu beda-beda. Iya. Level happiness ya. Mungkin saya bahagia ketika saya bisa merokok, ada kopi di senja yang menemani bersama mentari yang perlahan. Nah itu SOP bahagia masing-masing orang kan beda. Betul. Kan? Ada yang SOP-nya bahagia ya ketika kumpul dengan keluarga, bisa makan bareng. Ada yang level bahagianya itu ketika dia keinginannya semuanya terpenuhi. Ada yang lebih parah lagi, apa? Level bahagiaku itu ketika aku mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Misal orang lain motornya baru, wah harus motor baru nih, beli motor baru bahagia. Tapi tetangga beli mobil, kita jadinya nggak happy. Iya. Sering terjadi bukannya di kota besar karena memang secara geografis Indonesia kan modelnya memang sosial selektif. Memang budaya gotong royong pun juga bagus, tapi di balik gotong royong pun terkadang juga kita tanpa kita sadari terlalu tradisi pamer juga, terus tradisi menjas, sertifikasi, terus ya ini Pak masalah sih. Ini biasanya sering terjadi itu di desa, di kota juga. Bro, mau kemana? Pulang ah bro. Ajar libur. Masa orang kok makan kok ayam terus. Sekali-kali kita ke resto. Oke, ke resto fine. Wah, masa langsung pulang? Nongkrong-nongkrong tuh. Nah, nggak apa-apa, saya bukan cuma sekali. Nah, itu Pak, yang nggak bisa disengaja. Iya. Masa kok istri kok cuma satu, nggak seru, nggak laki kamu. Nah, ini yang tanpa kita sadari ketika kita stres, kita depres dan stres. Kita ada perasaan bahwa
seru juga nih, ide bagus teman kita. Ya udah, ternyata dia menjadi pelaku toksik yang mengarahkan kita untuk selingkuh tanpa disadari. Yang dia berpikir bahwa saya ini membantu teman saya yang stres. Ya, kamu membantu teman kamu yang stres untuk menuju gila. Bayangkan ketika dia pulang, Pak, piringnya Pak ada piring terbang, Pak. Ada UFO. Ada UFO. Iya. Wah. Iya, dan itu kan dampaknya juga nanti ke keluarganya, ke anaknya juga kan. Nah, kalau udah anaknya terpapar, itu bisa jadi dia anaknya pelarian lagi tadi seperti tadi yang kita bahas di awal kan. Jadinya itu lingkaran setan, Pak. Kayak kain burni. Jadinya lingkaran itu kan terus berputar dari ayah ke anak, anak nanti dewasa ke ayah, dari ayah bukan hal yang sama terus menerus itu. Iya. Kalau tidak ada yang memotong itu kan circle-nya. Ya memang gimana ya, kita itu memang harus belajar dan aware. Kalian nggak usah neko-neko. Maksudnya gini, kalau kalian punya cita-cita, nggak usah muluk-muluk. Wah, nanti saya akan saya berantas semua korupsi. Saya akan bubarkan Senayan. Emangnya itu pemborong. Yang bisa membubarkan Senayan pemborong. Bukan dong. Iya betul. Maksudnya memborong proyek, membubarkan MPR-nya. Iya. Nggak usah ke situ-situ. Kita fokus ke diri kita. Kita refleksi. Sehari kita itu ngapain tadi sih? Kita jadi toksik atau enggak sih? Terus kita sudah melakukan apa? Yang kita sering ngomong bahwa wah, teman gue toksik nih, lo toksik, anjir, dari pas itu tanpa sadari yang bilang toksik, kamu pelakunya. Iya, ya kan seperti tadi kan yang tak bilang, kita menjat orang itu jahat, sebenarnya kan kita yang jahat karena menjat dia. Kita kan nggak tahu sebenarnya dia jahat atau tidak kan gitu. Ya kita emang itu sih untuk lebih sering-sering introspeksi diri kita kan. Kita kalau malam kita, kalau istilah agama kan ada muhasabah kan. Muhasabah. Jadi kita dalam sehari ini kita udah ngapain, kita masuk ke di sini, ini masuk lingkungan yang baik buat kita atau tidak gitu kan. Kalau baik kan relatif kan. Kalau mungkin kita anggap baik, bisa jadi orang lain menganggapnya tidak. Kalau orang lain menganggapnya baik, mungkin juga bisa tidak buat kita kan gitu. Itu terus setelah itu kita lihat juga yang kita katakan ke teman-teman kita itu bagaimana menyakiti hatinya atau mengarahkan dia ke arah yang mana kan juga perlu kita pikirkan. Dan dari situ kan akhirnya kita tersadar kan, oh iya ternyata tadi ada evaluasi kan. Evaluasi tidak baiknya di sini, jadi aku nanti besok harus seperti ini gitu. Evaluasi, observasi, refleksi diri. Advokasi juga itu penting, Pak. Tapi karena kesibukan kita, karena memang manusia kan cenderung melupakan kebahagiaan. Jadinya dia lupa kayak tadi yang Bapak. Iya. Makanya saya kan sebenarnya beranggapan gini. Kan orang bilang itu bahagia sederhana. Bahagia sederhana. Benar, bahagia itu memang sederhana. Tapi bahagia tidak diraih dengan cara yang sederhana. Harus butuh perjuangan. Ya, memang ya sih. Perjuangan ya perjuangan. Tapi malah gini loh, Pak. Perjuangan untuk menuju bahagia itu lebih ringan dibandingkan kita perjuangan untuk menuju kehancuran kita. Iya, tapi kan namanya perjuangan kan tetap ada tidak enaknya juga kan. Iya sih. Misalkan juga misalkan lah kita pengen bahagia di keluarga, kita harus berjuang, harus bagaimana kita menerima misalkan di keluarga yang toksik kan. Kita hidup di lingkungan itu, kita pengen bahagia, kita pengen supaya tidak itu kan, butuh kita butuh perjuangan juga untuk mencapai level bahagia. Iya, dan memang menurut saya gini, terkadang kita itu harus membatasi diri kita. Dalam tanda kutip, mungkin di kerjaannya tadi. Kalau kita mampu membatasi, ya kita tidak akan sampai ke ranah itu tersebut. Iya. Bener, semua pengalaman itu penting, ya kan? Iya, Bapak. Betul. Tapi tidak semua pengalaman itu
harus kita kerjakan karena belum tentu berguna. Jadi menurut saya memang membatasi diri kita itu perlu. Kalau kamu di kota ya sudah secukupnya. Kalau kamu memang tujuan kamu itu kerja ya udah kerja, setelah kerja pulang udah cukup. Kalau kamu memang kuliah ya sudah fokus kamu kuliah. Kamu nggak usah ngomong komunitas, kamu nggak usah ngomong masalah. Ya udah tujuan awal. Karena kan orang yang menurut saya loh ya, orang yang melakukan itu karena dia tidak punya regulasi diri Pak. Kalau orang punya regulasi diri kan, contoh ya Pak, kayak di ada bapak tadi masalah. Kalau bahasa kerennya kan observasi, refleksi diri, terus juga navigasi dan sebagainya. Jadinya kita ada poin-poinnya. Dan untuk orang yang mau ke regulasi diri yang bagus, memang kita harus punya not kalau saya. Jadinya kita mau mencapai level happiness kita, kita catat. Oh bulan ini aku ingin bahagia dengan cara seperti ini. Bulan ini aku nggak inginlah ketemu sama yang toksik dulu. Aku mau memperbaiki diriku. Bisa tulis aja di note. Ketika kita lagi galau, rasanya pakai saya kayak curhat. Ya ini memang terulang-ulang yang disediakan untuk curhat juga kok. Itu Pak, jujur Pak, jadinya hampir 1 tahun sudah berjalan 7 bulan. Jadi saya buat not itu kalau di jurnal memang ada bahasa kerennya, namanya self report apa saya lupa. Jadinya dia membuat refleksi dirinya, tapi lebih kita ke arah fokusnya kan regulasi diri. Dan kita tahu oh tujuan saya di sini kuliah. Oh nanti bulan ini saya bahagia ketika saya mampu nggak usah neko-neko ke tempat ini. Pencapaian kan. Pencapaian ini nanti sebagai self reward. Oh ini me time saya. Jadinya dia udah tertata. Bukan itu ya, bukan yang baru habis UTS dikit-dikit pusing nih, kayaknya itu tuh healing. Bukan yang seperti itu ya. Bukan Pak. Masa healing orang-orang satu RT. Kunjungan apa PKL? Ya mungkin kita butuh nanti satu session kita bahas tentang healing ini. Siap. Sepertinya menarik ini. Dan ini sesinya itu ada rewardnya, terus healingnya tadi, terus juga banyak lah. Tapi pada intinya kita fokus ke regulasi diri. Ketika kita sama umumnya, contoh ya Pak, saya nggak sengaja. Wah, kok saya masuk lagi ke dalam dunia, menurut saya hitam. Pendapat saya kan lembah hitam. Kita buka wah, oh iya, tujuan saya itu kesini kok, saya kesini. Nggak apa-apa. Besok saya nggak berusaha untuk tidak kesini lagi. Jadinya kita juga memvalidasi diri kita. Karena kita kan juga manusia ya. Ada kalanya kita juga jatuh, ada kalanya kita juga terluka kayak tadi. Karena itu juga proses kita menuju pendewasaan. Jadilah versi terbaik menurut diri kamu, jangan orang lain. Kita sering terluka itu karena kita menjadi versi orang lain. Kamu hebat nak ketika kamu bisa lulus S1. Kamu hebat ketika kamu dapat cewek duluan dan cantik, pinter. Oh, enggak kayak gitu. Jadinya versi terbaik diri kamu nggak usah mana-mana. Contoh mungkin ya Pak, ketika saya pakai batik, ya udah, ini berarti level kebahagiaan saya. Oh berarti saya juga mengangkat namanya Indonesia. Ini kebanggaan saya. Ya udah, itu aja. Kamu nggak usah neko-neko menurut saya. Jadi versi terbaik ketika kamu jatuh, kamu ingat tidak apa-apa, tidak apa-apa yang terluka. Toh manusia tidak ada yang sempurna. Gak apa-apa kamu tulis. Kalau perlu kamu punya selembaran atau mungkin brosur. Gak apa-apa, ditaruh di kamar, tempel di dinding. Biar kita nggak jatuh lagi ke dunia toksik. Ingat ya, ketika kita jatuh itu nggak diri kita aja. Ada kita korbankan, ada teman, ada negara yang kita hancurkan. Ketika kita hancur bangsa, hancur. Ketika hancur orang tua, hancur. Ketika hancur teman juga, hancur. Hancur lah sudah semua. Jadinya kita berat sama. Nanti kuliah, aku cari ilmu. Ini
contoh kan saya ya. Iya. Mungkin kalau orang kerja ya nggak apa-apa, terus saja kerja. Kalau dia fokusnya ke olahraga ya udah, aku nggak makan gorengan lagi. Kalau lagi fokus diet nggak apa-apa, aku fokusnya diet. Tapi kalau nggak fokus nggak apa-apa. Ini kan versi cantik terbaikku sendiri. Toh aku yang merasakan, ya kamu yang merasakan. Toh kamu juga nggak biayai saya, nggak apa-apa kamu terus kayak gitu. Intinya kalau kamu jatuh, validasi aja bahwa kita nggak apa-apa jatuh, kita bisa belajar lagi, kita bangkit lagi, kita cari teman yang mampu mendukung kita, keluarlah dari dunia toksik. Pasti kamu akan menemukan kita, karena kita itu punya, saya percaya bahwa orang itu memiliki aura, Pak. Ketika kita positif, kita akan menarik energi positif. Contoh dulu saya pernah, Pak, saya depres, saya punya beban dan sebagainya, nggak jadi ceritanya, Pak. Saya di salah satu mall, mallnya masuk kan bayar parkir. Saya keluarin uang, di meja saya gini, saya kan nggak emosi sama tukang parkirnya, tapi saya lagi marah. Setelah itu tukang parkirnya emosi, mas, yang sopan apa enggak? Akhirnya kan kita mencari musuh ketika kita positif. Akhirnya kan orang itu respect sama kita. Jadinya perlunya kita memiliki yang namanya tadi not. Kalau memang kita susah untuk support system, bangun sendiri support system. Kita bisa cari, kita buat sendiri. Jadi kita tampung, kita buat di HP not, kita kembangkan. Ingat, kita tidak sendiri, ada orang lain, ada juga orang yang ingin membantu kita. Mungkin memang belum waktunya mereka datang, tapi aku yakin dan percaya sekeliling kita pasti ada orang yang aware sama kita. Kalau saya loh ya. Iya, mungkin memang perlu juga kita itu ya, kontrol diri itu juga memang perlu, supaya kita juga tidak ibaratnya kita selektif lah. Dan tentunya kita punya apa ya, ibaratnya kayak insting gitu kan. Ketika kita di suatu tempat dan tempat itu tidak baik, pasti ada yang kayak bisikan gitu kan, kita tempat ini tidak baik. Dan memang kita perlu memfilter. Kita punya mekanisme pertahanan juga untuk supaya tidak terjerat ke toxic relationship itu. Dan misalkan kita sudah masuk ke dalam hubungan yang toksik, dari diri kita dulu lah kita sadar, oh ternyata ini hubungan ini sudah masuk ke tahap hubungan yang toksik. Nah dari situ ada keinginan kita untuk keluar. Dan saya juga percaya bahwasanya medsos saja ada algoritmanya. Masa Tuhan tidak punya algoritma? Iya kan. Jadi ketika kita ada di otak kita pengen menjadi lebih baik, pasti Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik. Itu pasti. Dan ketika otak kita udah berpikiran jahat, ya secara nggak sengaja kita juga ketemunya orang ya lingkungan yang seperti itu. Benar. Kalau bahas agama, Pak, dulu saya itu pernah baca, jadinya 2 orang, kalau nggak salah itu dari kota mana menuju Mekah. Ini maksudnya nanti ke filsafat ya. Tapi ini juga bisa diartikan ke mungkin kalau kita kesehatan. Karena gini, di dalam dunia apapun sebenarnya cabang ilmu utama kan filsafat. Mempertanyakan apapun. Jadi manusia yang psikologis. Ada 2 sahabat. Pertama, dia ke Mekah itu tidak menemukan kacau sama sekali, tidak menemukan kejahatan. Yang satu menemukan terus. Ternyata setelah digali, ditanya, kamu kesini tujuannya apa? Saya tujuannya cuma ke Mekah, saya fokus ke itu. Terus kamu tujuannya apa? Saya ke Mekah, tapi saya juga cari hiburan. Wah ini kata hiburan. Hiburan kan konotasinya kan negatif kan. Konotasi negatif ya. Akhirnya dia ketemu mabuk lah, PSK lah, rampok lah. Jadinya di setiap perjalanan kita, ketika kita mau mencari apa ya, kayak bapak tadi, dari cerita tersebut saya sadar, benar. Oh berarti manusia itu unik gitu. Iya, dan memang di dunia ini
tidak adanya kebetulan, semua by system. Nah, sistemnya itu sudah baik diatur sama Tuhan. Contoh ya, apa ya? Contohnya banyak lah. Ketika kita sudah biasanya ya, ketika di otak ini, kalau saya ya, kalau pribadi, kayak pengen ini, pengen aku kayaknya nanti bulan ini pengen peningkatan skill di sini deh. Tiba-tiba ada aja yang masuk ke situ, entah itu dari temen nggak sengaja ngobrol masuknya ke situ, ngarahnya ke situ, akhirnya bisa bisa masuk ke dunia itu gitu.